Kalian percaya nggak sih kalau misalnya orang yang bisnis dan kaya banget pasti bisnisnya tuh ekspor. Jadi ekspor ini ada dua macam ya. Kalau misalnya teman-teman yang memang punya barangnya udah laku banget di dalam negeri terus udah tuh pengen ekspansi ke luar negeri, otomatis kalian juga mau nggak mau harus melewati tahapan ekspor. Jadi intinya adalah mau memperbesar market di luar negeri. Atau juga ada tipikal yang kedua, ada perusahaan yang memang produknya itu nggak diincar untuk market dalam negeri, yang memang dari awal disetnya untuk luar negeri. Biasanya barang-barang komoditas gitu ya, kayak teman-teman member bisa ekspor. Ada juga contoh yang gue selalu seneng itu namanya Papatong. Jadi UMKM jualan kerupuk udang, tapi kalian nggak pernah dengar kan di Indonesia tuh ada perusahaan jualan kerupuk udang namanya Papatong. Dan harganya lumayan, harganya sekitar 20.000, 30.000 per pack. Tapi laku banget di Cina masalahnya, dan memang dari awal itu diset untuk diekspor ke luar negeri. Jadi menurut gue salut dengan orang-orang yang bisa ngembangin di luar negeri dan besar di sana. Makanya di video kali ini gue pengen ngebahas ada 5 orang konglomerat. Ini cuma 5 ya yang gue bahas di sini, karena kalau gue sebut itu ribuan dan videonya panjang. Tapi kalau yang 5 konglomerat ini, orang Indonesia yang berbisnis ekspor ini menjadi salah satu motivasi gue untuk gue bisa jadi sebesar mereka. Nah, ini yang gue mau bahas. Yang pertama, ada yang namanya Antoni Salim. Jadi Antoni Salim ini merupakan generasi kedua dari ayahnya yang pendiri Indofood. Jadi siapa yang nggak tahu Indofood? Yang bernama Sudono Salim. Perjalanan yang berliku-liku dari awal, kalau gue baca ceritanya ya, itu mengimpor semen dari Korea Utara, tapi ternyata bisnisnya gagal, terus ketipu sama Korea Utara dan kena resesi, kena krisis. Wah, pokoknya hidupnya ups and down gitu ya. Sampai akhirnya banyak perusahaan yang gue baca di ceritanya, ada sekitar 100-120 perusahaan yang didirikan oleh keluarganya itu diberikan ke negara untuk membayar hutang, karena hutangnya waktu itu bisa tembus sampai 55 triliun zaman itu, zaman 80-an. Dan sampai akhirnya saat ini kita melihat ada perusahaan yang berdiri kokoh, Indofood, dan kita tahu produknya itu nggak cuma dalam negeri tapi luar negeri. Kenapa kayak gitu? Karena waktu gue di Dubai aja, gue tuh kan nyari makanan Indomie ya, dan waktu gue beli Indomie di sana ternyata Indominya bukan dari Indonesia, Indominya dari Arab. Jadi tulisannya Arab semua. Jadi waktu gue lihat ternyata pabriknya di Saudi Arabia. Jadi sampai diekspansi bukan lagi barangnya tapi pabriknya. Jadi otomatis tetap aja ada transaksi ekspor dari Saudi Arabia ke Uni Emirat Arab, dari Indonesia ke Asia atau Indonesia ke Amerika. Jadi bisnisnya udah yang cross border internasional, dan menurut gue ini yang keren. Dan berkat usahanya ini, Pak Antoni Salim ini pernah dinobatkan sebagai orang paling kaya nomor 3 di Indonesia menurut majalah Globe Asia. Jadi nomor satunya waktu itu adalah pemilik Jarum, of course Pak Budi Hartono dan Pak Michael Hartono. Yang kedua itu yang punya Sinarmas, Pak Eka Cipta Wijaya. Dan nomor 3-nya nih Pak Antoni Salim saat itu. Kalau sekarang mungkin udah berubah dan gue belum update lagi kali ya. Kekayaan Pak Antoni Salim sendiri itu ditaksir sampai 3 miliar dolar. Mungkin sekarang sekitar 45 triliun rupiah. Wow, dahsyat ya. Yang memang fokus dari utama bisnisnya sendiri adalah mie instan dan juga tepung. Jadi kita tahu ya sekarang mie instannya ini kan banyak produknya kayak Indomie, Supermie, Sarimi. Nah itu yang memang menjadi salah satu fokus bisnis utamanya, dan nggak cuma lokal tapi juga diekspor ke luar negeri. Yang kedua ada namanya Pak Eka Cipta Wijaya, pendiri dari Sinarmas Group. Siapa yang nggak tahu Sinarmas? Kalau misalnya sekarang kita lihat BSD, itu kan adalah Sinarmas Group. Tapi awal mulanya ini yang menurut gue menarik dan gue pengen ceritain ke kalian. Jadi Pak Eka Cipta ini sebenarnya tuh berasal dari keluarga imigran dari Cina yang ekonominya tuh pas-pasan banget, bahkan kurang. Karena ingin ngubah hidupnya, Pak Eka Cipta ini waktu muda itu memutuskan untuk ikut ayahnya merantau dari Cina ke Makassar tahun 1938. Jadi kalau Pak Eka Cipta sendiri aja itu lahirnya 1921 tapi ngerantau 1938. Jadi kurang lebih umur 17 tahun, ya kurang lebih saat-saat kita mau masuk kuliah tuh udah ngerantau ke Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, tapi berjuanglah di Indonesia, dan bisnisnya tuh jualan makanan lokal, terus kopra. Jadi kopra itu daging kelapa gitu ya, yang buat jadi minyak. Itu benar-benar dari awal sampai akhirnya sekarang bisa sebesar ini. Tapi kalau kita lihat perjalanan ke belakang, memang proses untuk menjadi seorang pengusaha yang internasional, yang besar, ekspor tuh butuh waktu. Tapi akhirnya terbayarkan lah semuanya.
Nah sekarang kita lanjut ceritanya nih. Pak Eka Cipta sendiri itu kekayaannya sampai 13,9 atau 14 miliar dolar. Kalau misalnya kita rupiahin berapa ya? Mungkin sekitar hampir 200 triliun kalau gua nggak salah hitung. Tapi ya perjalanannya yang luar biasa kalau menurut gua. Dan gua ditawarin, lu mau nggak misalnya berjuang segitu kerasnya tapi hasilnya kayak Pak Eka Cipta? Ya mau. Cuman masalahnya kita nggak tahu ya. Sukses atau enggaknya dinilai berapa juga kita kan nggak tahu. Tapi menurut gua nggak ada kerja keras yang nggak membuahkan hasil. Yang tadi gue bilang, jadi Pak Eka Cipta ini coba jualan tuh 1938 mulai usaha lokal makanan itu di Makassar. Terus udah gitu tahun 1966 Pak Eka Cipta ini tuh bikin kilang minyak goreng di Manado. Jadi tahun 60-an kan Kopra itu kan buat minyak goreng. Akhirnya bikin tuh kilang minyak goreng sendiri. Namanya Bitung Manado Oil di Sulawesi Utara. Nah, 1972 Pak Eka Cipta bikin lagi pabrik soda kimia namanya Ciwi Kimia, sampai hari ini masih ada, yang saat ini menjadi pabrik kertas pertamanya Sinarmas. Udah gitu berkembang lagi, ada satu perusahaan yang gue suka banget namanya APP, Asia Pulp Paper. Jadi Asia Pulp Paper ini, kalau teman-teman yang nggak tahu ini perusahaan apa, sebenarnya ini perusahaan kertas, pensuplai kertas terbesar, one of the biggest, salah satu terbesar di dunia. Dan kalau teman-teman yang suka yang muslim gitu ya, terus baca Al-Quran di luar negeri, gue pernah mendengar, correct me kalau salah gitu ya, gue pernah mendengar bahwa Asia Pulp Paper ini salah satu supplier terbesar untuk pembuatan kertas Al-Quran di seluruh dunia. Jadi keren banget ya, ini ekspor loh. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 3, namanya ada Pak Martua Sitorus dan juga Kwok Kon Hong. Jadi ini partneran berdua, bukan orang yang sama. Jadi mereka berdua adalah owner dari Wilmar International. Jadi Wilmar International merupakan perusahaan sawit dan mereka memproduksi minyak goreng. Jadi memang fokusnya adalah di CPO, crude palm oil yang dijadikan minyak goreng. Kalau teman-teman yang tahu mungkin sekarang minyak gorengnya merek apa? Jadi mereknya tuh ada Sania, Fortune, Sanko, banyak lah pokoknya minyak goreng itu salah satu yang terbesar produksinya dari Wilmar. Jadi memang ini awalnya kebutuhan lokal tapi ya sampai diekspor ke luar negeri. Kalau teman-teman yang nggak tahu berapa sih lahan yang dikelola sampai akhirnya mereka bisa memproduksi minyak goreng untuk konsumsi lokal dan internasional. Jadi menurut data yang gue cari ya, Wilmar Group ini memiliki lahan itu 354.000 hektar per tahun 2020. Kalau sekarang mungkin lebih besar lagi kali. Dan lahan tersebut 70%-nya itu ditanamin kelapa sawit. Jadi skemanya itu biasanya mereka ada kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat nanti akan jual ke mereka, nanti mereka beli dan mereka proses. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Tapi mereka sendiri sebenarnya ya yang menarik itu mereka bekerja sama dan joint venture lah kita bilangnya ya sama perusahaan namanya Kellogg. Jadi kalau Kellogg itu sebenarnya perusahaan dari Michigan, perusahaan manufaktur makanan yang sebenarnya produk makanan retailnya kayak Indofood tuh ada apa ya, kalau Indofood kan ada beberapa FMCG yang dijual tuh kayak Indomie dan lain-lain. Nah kalau Wilmar sama Kellogg ini juga bikin, cuman memang basisnya di Amerika dan ekspor makanannya itu ke 180 negara. Jadi kayak biskuit, kayak waffle, kayak cookies, yang cookies coklat kayak gitu itu juga mereka ekspor. Jadi teman-teman harus paham ketika kita bicara ekspor itu nggak selalu barang Indonesia di luar negeri, tapi mereka juga bisa mengakuisisi ketika sudah besar ya perusahaan luar negeri, contohnya di Amerika, terus mereka malah ekspor ke 180 negara. Jadi intinya bisnis ekspor itu mau nggak mau, kalau teman-teman harus mau berkembang ya harus dipelajari untuk bisa ada pengetahuan untuk jual beli negara ke negara lain, dan itu menurut gue menjadi hal yang sangat penting ya kalau teman-teman mau pelajarin. Keempat, ada yang namanya Pak Jogi Hendra Atmaja. Jadi Pak Jogi ini adalah owner dari PT Mayora. Yang kita tahu PT Mayora ini produknya banyak banget, kayak ada beng-beng, kayak ada coki-coki yang gue selalu makan dari SD. Dan kalau kita lihat sendiri, Mayora ini itu ternyata ekspornya itu melebihi dari Indofood sendiri. Jadi Indofood memang besar ekspor, tapi Mayora lebih besar lagi. Bahkan dicatat bahwa Mayora ini punya omset total keseluruhan perusahaan itu 30-50%-nya itu ekspor sendiri. Jadi ngeri banget kan ekspornya. Dan kalau gue lihat ternyata beberapa negara yang sudah dimasuki sama Mayora itu ada 100. Jadi ada 100 negara yang memang
target ekspornya mayor. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu, Kopiko sendiri itu kan suka ada brandnya tuh tap in di drama Korea karena memang marketnya besar sekali di Korea Selatan dan juga Filipina itu untuk Kopiko sendiri. Jadi ya menurut gue keren banget. Terus contohnya ada Torabika. Torabika ini maksudnya ke Timur Tengah, Lebanon, Rusia, itu nomor satunya. Ada juga biskuit namanya Danisa. Ini juga salah satu yang paling hits di Vietnam sama Cina. Coki-coki itu nomor satu ya di Thailand sama Malaysia, India. Sekarang Arab. Wah, ngeri. Jadi kalau teman-teman yang saat ini merasa kayak gue mau jualan lokal aja lah, e-commerce aja lah, wih sayang. Ada potensi besar sekali di luar sana yang kalian harus garap kalau kalian memang serius ya untuk jalanin bisnis itu. Nah, yang kelima ada namanya Pak Samsul Nur Salim. Jadi Pak Samsul Nur Salim ini tuh pendiri dari PT GT Radial. Jadi bukan GT Radial ya, lebih tepatnya PT Gajah Tunggal. Cuman produknya adalah GT Radial, jadi ban. Dan kalian tahu nggak, ban yang sudah diekspor dari perusahaan itu mulai melakukan ekspor pertama dari 1983 itu sudah sampai hari ini itu udah mengekspor total 165 juta ban. Jadi dulu gue berpikir kayak GT Radial tuh barang luar negeri. Ternyata GT Radial itu GT-nya, GT-nya tuh Gajah Tunggal. Dan gue selalu lihat kayak misalnya di balapan-balapan internasional, kebanyakan dari balapan tersebut juga salah satu sponsor adalah GT Radial. Jadi buat gue salut banget ada ban Indonesia yang memang gue tahu komoditas karetnya kan bagus. Jadi inilah fungsi dari hilirisasi. Gak cuma ekspor karet mentah, tapi karetnya dijadikan bannya diekspor ke seluruh dunia. Jadi ini menurut gue sebuah bisnis yang keren banget. Dan total yang sudah diekspor katanya dari 130 negara. Jadi sudah tidak diragukan lagi gitu ya, kualitas komoditas Indonesia, produksinya, dan lain-lainnya. Jadi menurut gue ini adalah contoh pengusaha konglomerat yang mereka tuh benar-benar bisa mengekspansi bisnisnya dengan baik dan benar sampai nggak cuma 1-2 negara tapi ratusan negara. Harapannya teman-teman yang lagi belajar ekspor atau teman-teman yang belum mengerti soal ekspor, kalian jadi mengerti bahwa bisnis ekspor itu selalu menjadi hal yang penting di dalam sebuah perusahaan atau seorang pengusaha untuk mereka bisa melihat peluang lain di luar market lokal. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar lebih giat lagi, gue juga sendiri belajar lebih giat lagi, dan kita bakalan menjadi the next Konglo dari produk-produk yang kita ciptakan dan bisa tembus ke pasar luar negeri. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini terus supaya kita bahas nanti cerita-cerita ekspor di kemudian hari. See you on the next video. Bye-bye.